Hai, gue Faisal Gofur, founders dari Avicenna Co-working Space yang merupakan co-working space pertama di Jawa Barat. Avicenna Co-working Space merupakan brand yang bergerak di coffee industry, khususnya penyewaan tempat dan fasilitas roastery. So, selamat datang di Avi Channel. Di segmen Dose of Inspiration and Tips ini, kita akan ngebahas seputar soal kopi, perjalanan hidup, dan tentunya hal-hal lain yang berkaitan dengan bisnis. Gua Faisal. Once again, welcome to Do It. Halo, balik lagi sama gue Ical di Dose of Inspiration and Tips. Kali ini gue datang ke salah satu brand yang ada di Bandung. Nah, kebetulan ini gue juga kenal lama sama orang ini, dan termasuk orang ini mungkin di anak kopi di Bandung itu mungkin orang pertama yang gue kenal kayaknya. Orang pertama yang gue kenal. Halo bro, apa kabar bro? Ya, jadi ini Alhamdulillah. Dika ini ada foundernya dari Kontra. Yes. Yoi, bro. Covid buat lu gimana bro? Covid membuat Kontras dan timnya berpikir. Berpikir Biasanya jadi berpikir kreatif ya? seminggu sekali gitu kan, brainstorming. Ini tiap hari. Tiap hari jadinya. Oke bro, lu udah lama lah ya di kopi di Bandung. Ceritain dong dari awal perjalanan lu, kenapa lu milihnya kopi, terjun di dunia ini. Oke, jadi gue mulai masuk ke dunia kopi itu sebagai penikmat dulu. Jadi penikmat tahun 2010-2011 tuh gue baru mulai minum kopi dan baru mengenal yang namanya kayak latte itu kayak apa, cappuccino itu kayak apa. Iya, Akhirnya karena basicnya gue bukan nggak suka minum kopi. Oh, iya? Awalnya nggak suka minum Bener-bener kopi lu nggak karena kan tahun-tahun itu tuh kayak lu minum kopi apa sih gitu. Oh iya. Kayak saset kayak Iya. gitu-gitulah banyaknya. Terus zaman-zaman gue SMA kuliah tuh yang kayak ya nongkrong, ya ngopi gitu ke warung, ya minumnya teh botol atau apalah gitu. Sampai akhirnya tahun itu tuh gue diperkenalkan lah sama proper cappuccino sama proper latte gitu. Oh rasanya tuh kayak gini ya. Di mana tuh pertama kali lu cobain? Pertama kali gue nyobain tuh gue lupa, pokoknya di situ saat itu tuh belum banyak. Kalau gue bisa sebut tuh nggak akan lebih dari 5 lah. Itu tahun berapa tuh berarti? 2010-an. 2010. Baru 5 tuh. Itu tuh yang serve proper coffee ya. Jadi kayak zaman dulu Blue Doors namanya masih Chas Mocha kalau nggak salah. Oh, oke. Terus ada Noah's Barn yang di Raja Wali. Terus nggak banyak lah. Nggak tahu guanya kurang main ya. Cuman saat itu kan gue belum tertarik banget juga sama kopi gitu. Sampai akhirnya gue diperkenalkan sama latte dan latte art. Oke. Terus kayak kok seru nih bikin latte art gitu. Akhirnya disitulah yang menjadi trigger gue untuk masuk ke dunia kopi. Jadi kayak bikin latte art gimana dan segala macam. Sampai akhirnya gue main ke satu cafe. Di situ gue kenal banyak orang akhirnya. Di situ gue kenal sama, zaman dulu tuh ada, gue lupa BBC apa BCB dulu tuh foundernya si Kang Acek. Oke. masih Kang Acek, Benny kayak gitu masih barista lama lah gitu. Gue diajarin di situ kayak bikin latte art dan segala macam. Akhirnya gue tertarik lah, kayaknya belajar kopi seru nih gitu. Oke. Ya. Akhirnya gue ambil kelas kopi di Jakarta. Itu langsung ngambil kelas tuh di tahun berapa tuh berarti? Enggak, Selang berapa tahun? gue lupa seingat gue 2013 kalau nggak salah. 13-an. Oke. Sekitar 2000 ya, sekitar 10 sampai 13 itulah, circa itulah. Nah, gue memberanikan diri untuk gue ambil kelas kopi deh gitu. Gue browsing. Akhirnya gue tertarik sama kelasnya Espresso saat itu. Oke, ya. Terus akhirnya gue, kalau pengalaman kopi gue sih, jadi dari sebelum masuk Espresso pun gue kayak anjir, ini gue mau ikut kelas kopi tapi nol banget nih. Akhirnya gue ikut dulu di Bandung. Jadi di Bandung tuh zaman dulu ada Dennis Coffee. Dia setahu gue dia yang buka kelas. Nggak banyak kan waktu itu. Gue ikut Dennis, gue pengen belajar gitu, karena dia tuh from beans to cup juga ngajarinnya. Karena gue ikutan itu dulu, baru gue ke Jakarta ikut Espresso. Basic coffee banget lah, basic barista training. Basic barista Cuman ya ilmunya bisa diterapin lah sampai sekarang gitu, karena memang kalau basic ya, selama lu mengenal basic
Iya, Jauh itu mah jadi fundamental ya ya. tinggal kemana-mananya kan Iya, lu enak. kacak-kacak sendiri lah gitu. Ah. 2010 2013 kayak gitu, dan gue akhirnya memberanikan terjun ke industri itu 2016 awal. Oke. 2016 awal itu gue buka warung kecil-kecilan Heeh. sama temen gue di Cikutra. Oke. Jalan berapa 6 bulanan, akhirnya gue buka kontras. Itu yang di pinggir jalan itu ya? Yang lu cerita bukan sih? Di Cikutra tuh, jadi itu tuh karena gue udah tahu. Jadi karena gue udah ada rencana untuk buka kontras. Oke. Cuman kan masa pembangunan tuh lama. Oh iya benar. Gue tuh makan sekitar 8 bulanan gitu loh ngebangun. Karena nah akhirnya selama itu masih dibangun, gue belajar manage deh gitu. Oke. Kebenaran dapat kesempatan kerja sama yang punya tempat kantor clothing temen gue. Oh. Jadi akhirnya gue Cikutra itu. joinan sama teman-teman SMA gue, yuk bikin. Heeh. Oh enggak, ntar gue jalanin gitu. Oh ya udah, yuk. Akhirnya gue yang jalanin. Di situ gue banyak belajar ngulik ya manajemen coffee shop lah gitu, kayak gimana treatment barista dan segala macem. Setelah kontras buka, share gue di take over sama temen gue. Oke, baru lo berawal dari Anggrek ya, Jalan Anggrek juga Baru tuh ya? gue berawal dari Anggrek 46. Oke, dan apa ya? Menurut gue kan Kontras itu salah satu coffee shop yang sangat proper ya, jadi ya gitu. Bisa aja nih mas. Nah, apa yang buat lu yakin gitu? Karena menurut gue kalau lu apa ya? Lu kayak menurut gue ya dengan lu kayak bikin Kontras dengan lu siap, dengan lu benar-benar niat dan proper banget itu lo dalam-dalamannya semuanya. Apa sih yang buat lu yakin gitu? Oh, ini gue choose di industri ini loh. Kan masih banyak nih industri lain, bro. Ya, apakah karena kejebur? Ada tengah badan nih. Kalau gue karena jadi kan perjalanan gue dari 2013 ke 2016 itu akhirnya memberikan gue kesempatan untuk ngulik lebih soal kopi dan ikut kelas lain-lain gitu loh. Jadi kayak semakin kesini kok semakin oh ya seru nih gitu sampai akhirnya sebenarnya kalau buka sih gue udah punya rencana dari 2015. Jadi 2015 tuh kayak kayaknya gue buka coffee shop oke nih, karena memang kan 5 tahun berjalan tuh kayak gue ikut kelas ikut ini jadi kayak makin seru gitu gue flavor dari seduh, espresso, latte art kayaknya banyak banget gitu loh yang bisa diulik gitu. Sampai akhirnya 2015 udah wah buka sih gitu. Karena setelah gue ikut Esperto itu tidak membuat gue berhenti udah gitu, enggak udah gitu. Oh cukup tahu enggak? Jadi dari 2013 setelah Esperto tuh alhamdulillah gue sempat beli mesin dulu. Jadi beli mesin, terus beli grinder, terus sampai akhirnya kan nggak punya tempat ya. Jadi gue pasang di rumah aja, pasang di rumah terus kayak dulu kayak jadi teman-teman tuh ngumpul. Masa-masa itu tuh masa-masa yang kayak gue mengeksplor kopi dan mengeksplor how the coffee shop growth gitu loh. Oh gue di rumah ada mesin terus kayak seru nih gitu kayak gue dari Jakarta bawa balik ke Bandung beli beans apa sekilo terus kayak gue beli beans ini nih gitu. Oh ya udah ntar gue pengen dong nyobain ntar gue bawa susu deh gitu. Nah zaman-zamannya tuh masih zaman-zaman kayak gitu dan gue ngeliat kayak oh ternyata gimana run coffee shop tuh enaknya kayak gini ya gitu loh. Jadi ada obrolannya, ada produknya, ada yang dibahasnya. Saat itu kayak gitu. Jadi kayak pengen nih gue buka coffee shop gitu. Biar kayak gue beli ini, gue ngambil ini segala macam tuh bisa jadi sesuatu juga buat bekal gue ke depannya gitu. Gue mikirnya kayak gitu akhirnya. Ya udah diseriusin. 2016 gue ambil Q, 2018 gue ambil kelas roasting. Ya udah kayak gitu udah semakin udah makin nyemplung aja gitu kan udah ya udah deh udah emang di situ gitu. Jadi ya udah 2018, 19, 20 yang sampai sekarang. Oke, di saat lu belajar kopi itu kan bro, kalau menurut gua kayak masih banyak banget orang yang melihat industri ini visible lah bro ya. Gimana caranya lu ngubah passion lu itu jadi bisnis lu? Kalau gua karena awalnya dari passion dan
semakin sini semakin dalam, mungkin ya kalau gue mesen ini adalah ya fokus gitu. Jadi ketika lu emang suka dan lu mau merubah ini jadi bisnis, percayalah lu kalau fokus di satu passion pun pasti akan ada returnnya, entah kapan ya. Cuman kan banyak yang bilang kalau ya lu bisnis by passion mah nggak akan jadi duit gitu. Idealis lu nggak segala macam ya. Cuman gue percaya kayak rezeki nggak ketukar itu kuncian gue sih. Rezeki mah nggak akan ketukar lah gitu. As long as lu tidak berbuat jahat sama orang mah, udah tidak akan ketukar gitu. Lu bakal dapat porsi lu gitu. Makanya ketika gue run the coffee shop by passion, gue menggather orang-orang yang satu passion sama gue, satu visi sama gue. Gue jelasin, akhirnya gue membentuk tim yang memang mensupport Kontras untuk ada di titik ini sekarang gitu loh. Jadi ketika ya kitanya bisa fokus pengembangan diri untuk bekal ngajarin membawa tim kita ke arah mana, udah gitu ya nanti lah teamwork aja jadinya gitu loh. Jadi ya akhirnya ya jadi bisnis gitu. Akhirnya ketika sudah banyak ya kan, kalau bisnis kan ada transaksi, ada jual beli, ada untung dan segala macam gitu. Akhirnya ya jadi gitu. Dan lu apa ya, tipikal leader kayak gimana sih bro? Karena maksud gue ya itu ya, maksud dari perjalanan sedikit banyak gue tahu, tadi gue ada cerita, lo buat bertahan dan terus eksis di industri ini kan juga nggak mudah bro ya. Lo tipikal leader kayak gimana sih bro? Lu mestinya nanya sama anak-anak gue, bukan kayak gitu. Cuma kalau gue simpel sih sebenarnya. Kenapa gue mesti fokus dalam pengembangan diri? Karena gue di sini akan menjadi leader yang ngajarin. Jadi ibaratnya kenapa gue selalu, kalau misalnya lu perhatiin berapa persen anak-anak Kontras yang memang di-hire karena dia tidak punya pengalaman, karena gue sih memang tidak nggak matok bahwa lu mesti punya pengalaman setahun dulu, 2 tahun dulu, lu mesti expert dulu di apa dan segala macam. Karena menurut gue, karena kealaman sama gue gitu, ibaratnya coffee knowledge tuh lu bisa ikut kelas, lu bisa diasah, lu bisa sambil berjalan. Cuman attitude as a good barista kan itu mah dari bawah ya, dari dalam diri lu gitu. Lu willing buat men-treat seseorang dengan baik nggak? Lu willing untuk men-treat seseorang dengan ya, kalau gue selalu ngebalikinnya kayak gini, lu kalau lu datang ke satu tempat, lu worth it nggak bayar kopinya segitu dengan perlakuan seperti apa gitu. Dan itu jadi kaca buat mereka kayak oh ya di sini segini, gue mesti treatnya seperti apa gitu, kopi seperti apa, kualitas produk seperti apa, dan sikap gue sebagai barista seperti apa. Nah kalau gue jadinya gue banyak ngebebasin sih kalau gue nggak. Tapi kalau gue lihat ya lu kayaknya leader yang nggak tanggung-tanggung ataupun apa ya, lu jor-joran investment ke anak-anak lu ya? Entah itu dia mau ikut apa, lu support abis, dia mau gimana, lu support abis. Ya, karena sebenarnya kalau gue dari awal buka Kontras tuh visi gue cuma satu sebenarnya. Visi gue cuma gimana caranya semua orang bisa nikmatin kopinya Kontras apapun bentuknya gitu. Dan gue selalu menekankan ke diri gue sendiri kayak ya udah, Kontras tuh sebenarnya titipan gitu. Kontras tuh titipan loh gitu. Punya segede apa, punya alat apa, itu tuh titipan buat gua untuk mengembangkan seseorang. Kalau gue selalu berpikirnya seperti itu. Jadi dari awal tuh kayak ya ini tuh panggung gitu. Ini tuh alhamdulillahnya gue tidak ada orang yang memilih terlahir di mana toh. Kebenaran gue ada di sini, gue bikin ini, ya ini tuh harus bisa bermanfaat untuk banyak orang. Kalau gue selalu berpikirnya kayak gitu. Jadi selama masih visible dari segi hitungan, ya kenapa enggak gitu. Ya beberapa barista yang memang ikutan kompetisi dan segala macam, ya gue sih selama hitungannya masih masuk, ya ayo gitu, ayo gitu. Karena kan juga nggak main-main kan, maksudnya orang-orang Kontras gitu ya, tim lu yang terjun di kompetisi juga berprestasi gitu kan bro. Maksud gue ya. Nah gimana bro, kalau misalkan lu yang lu udah develop itu cabut bro? Ya berarti what tidak bisa bekerja sama lagi. Sebenarnya ya itu resiko gue sih. Itu resiko gue dalam arti ya ibaratnya lo kalau berbuat baik kan nggak boleh juga ya berharap dia baik ke kita, bener nggak sih? Gitu. Lo kalau mau berbuat baik kayak gitu, kerjaannya kayak gitu mah ya berarti hitung-hitungan aja gitu kan. Jadi kalau gue sih selalu ada di posisi yang ya udah, kalau memang gue mau support siapapun baristanya, once dia kabur itu adalah resiko gue. Gitu. Bukan resikonya Kontras gitu, bukan jadi kayak lu jadi musuh gue lu gitu. Enggak lah gitu. Gue selalu berpikir kayak
ya udah berarti memang sudah tidak berjodoh lagi, ya udah gitu, jalan aja masing-masing. Mungkin one day berjodohnya. Apapun alasan ya, lagi. Ya, gue tidak pernah berpikir kayak gue lebih respect sama yang kayak lu cabut untuk sesuatu yang memang mengangkat diri lu jadi lebih baik. Oke. Dibanding sama barista yang gue cabut untuk mendevelop tapi udah gitu tinggal gitu. Oke. Gue kayak apa ya, kayak sayang aja gitu loh. Gue udah ngajarin lo bisa develop tempat, udah gitu tempatnya nggak rame, terus lu cabut gitu. Kayak gitu tuh kayak ya nggak gitu cara mainnya gitu. Nah bro, itu kan yang pas yang lu di Anggrek itu kan udah sangat ikonik banget ya, kontras yang di Anggrek itu ya. Sangat ikonik banget dalam artian itu sampai circle gua yang di Jakarta pun ya sangat nyaman gitu di sana. Nah, apa sih yang buat lo pindah dan lo nge-build, karena itu kan nggak susah ya, build experience lagi. Nah, kalau itu tuh sebenarnya memang ada satu kejadian yang memang mengharuskan gue harus pindah. Satu itu. Kedua, kenapa yang sekarang dibangun jauh berbeda dibanding yang dulu. Ada satu sisi di diri gue yang kalau orang-orang lama kontras tuh nyaman dengan kondisi kontras yang kontras lama. Dan gue pribadi, gue tuh lebih nyaman dengan kondisi kontras lama sebenarnya. Karena well known as coffee shop, terus kita tuh space-nya nggak terlalu besar. Sampai dulu tuh ada sampai gue ingat banget 2016 bulan 10 itu tuh lagi musim hujan. 2016 bulan 10 tuh itu lagi musim hujan. Jadi gue buka masih panas, 2 minggu kemudian udah musim hujan. Dimana smoking area gue waktu itu cuma di depan. Jadi di belakang tuh udah toilet, terus cuman kursi dikit banget. Kursi itu cuman yang sebelah kiri, depan sebelah roastery dulu belum ada. Gua kan belum ada roastery juga dulu. Jadi dulu panggung? tuh belum ada. 2016 tuh cuman lorong gitu doang. Iya. Nah, cuman di situ mulai ada kendala kayak wah, smoking area-nya kurang nih gitu. Sedangkan customer gue dulu adalah banyaknya ya smoking. Ya mungkin sampai sekarang lah gitu, coffee shop mah sama perokok lah gitu. Wah, ribet. Cuman saat itu tuh gue dan tim gue tuh bisa mengenal tamu dari depan sampai belakang. Itu yang menarik sih sebenarnya. Yes. Engagement lu. Jadi kita tuh kerja tapi kayak nongkrong jadinya. Iya. Gue dulu kan gue run dari jam 8 sampai jam 8 pagi sampai jam 9 malam tuh 4 orang. Gue, Nick, Dani sama Keiko berempat, 1 cewek, 3 cowok. Itu bener-bener yang kayak shift-shiftannya. Ya udah, gue membackup, gue dan Nick membackup pagi dan sore gitu. Jadi gue emang terus aja muter gitu. Sampai waktu gue tuh ya udah jam 8 sampai tengah malam tuh udah pasti di kontras aja. Cuman di situ yang gue rasain adalah hangat gitu. Walaupun coffee shopnya secara industrial, unfinished, dimana yang kadang-kadang jadinya anyep dan segala macam gitu. Cuman gue ngerasain ini coffee shop gitu. Gue bisa menyapa tamu satu sama lain. Dimana si coffee shop ini teh memperkenalkan orang A dan orang B. Yang nggak kenal jadi tiba-tiba bisa bisnis bareng, yang nggak kenal bisa tiba-tiba jadi teman bareng, bisa tiba-tiba kawin gitu. Nah, di situ gue ngerasain ini yang pengen gue bangun gitu. Cuman ketika memang ya udah, musim hujan nih, terus karena memang ada kesempatan juga, ya udah lebarin deh ke sebelah. Lebarin ke sebelah, otomatis ada beberapa blind spot yang gue nggak bisa pegang. Jadi kayak ketika bar gue kan di tengahnya dulu, yang udah duduk sebelah kiri itu udah nggak kelihatan. Itu susah. Nah akhirnya ketika itu berjalan, dan semakin besar ya agak susah dengan ya udah kita kerja di sana ngantar bikin, tapi ada yang hilang nih, dari ternyata nggak bisa nih kita se-intimate dulu gitu. Walaupun as a business ya lebih sehat, lebih menyenangkan, bukan lebih sehat. Yang dulu juga sehat, cuman tidak semenyenangkan saat itu gitu. Terus kayak kondisi anak-anak tuh yang ya beres kerja tuh capeknya tuh beda ya, capek kayak diperas gitu loh. Karena dia mesti ngantor, mesti cashier, mesti clear up segala macam. Terus akhirnya pas ada kesempatan pindah, gue refreshing otak, brainstorming sama anak-anak, lucu nggak sih kalau gue bikin kontras kayak zaman dulu gitu. Terus kayak mereka, ayo.
tapi jualannya gimana ya gitu. Dan gue tidak bisa menjanjikan income lo akan sama kayak waktu dulu karena memang ya lo lihat sendiri kondisinya. Nah, taunya tim gue malah ayo gitu. Dan ternyata alhamdulillah berhasil. Ya alhamdulillah tamu-tamu lama gue yang balik ke sini malah nah ini gitu loh. Kayak gini loh gitu, kayak gini loh. Oh ya udah. Sekarang mah tinggal tim gue mikir gimana caranya nyamaratain income aja gitu. Oke, akhirnya pindahlah ke sini. Nah, sekarang ada produk baru. Sparkling Contrast. Ceritain bro, ini produk kayak gimana bro? Apa yang lo jual ini? Experience ya sebenarnya. Okay. Jadi karena gue nggak jual es kopi susu dan dari beberapa teman-teman gue brainstorming sama teman-teman. Bro, gue sambil buka ya? Ya. Coba. Ada beberapa, gue pengen bikin how to enjoy caffeine unik aja sih sebenarnya. Dan ternyata bisa diproduksi sama teman kita. Gitu. Di Jakarta dia udah rame kok. Oh ya? Cobain bro. Ini ada kopinya gitu bro? Ada. Serius? Tetap jadi memang ya karena memang tujuannya adalah memenuhi kebutuhan kafein. Dan kita nggak mau dan mereka nggak mau main di kafein ekstrak yang aneh-aneh ya. Ya udah paling benar ya pakai kopi cold brew. Itu yang rasa guava. Kayak energi drink ya? Ya kurang lebih kayak. Enak. Nah bro, ya dengan kondisi lu sekarang udah sampai sini bro, apa yang sih yang lu lihat dari Bandung bro? Pergerakan dari lu awal, lu running coffee industry ini sampai dengan before COVID, sampai dengan sekarang COVID, udah setahun. Bandung coffee scene-nya menarik lah gitu. Banyak kafe yang bermunculan, banyak ide-ide baru, banyak produk-produk baru. Yang gue harapin sih ya terus berkembang lah gitu. Tapi kalau misalnya bisa lebih berangkulan ya lebih keren lagi gitu. Oke. Berarti sekarang tapi secara industrinya udah jauh lebih baik kah atau jauh lebih baik iyalah. Jauh lebih baik. 2016 tuh nggak banyak. Ya mungkin faktor kenapa gue 2016 sampai 2018 secepat itu pun ya mungkin karena pesaingnya dulu nggak sebanyak sekarang gitu. Nah tapi kan kalau gue lihat bro ya, scene-nya coffee industry di Bandung ini kan kayak punya ciri khas sendiri bro ya. Apa tuh? Apa ya kalau menurut gue kayak lebih simple, terus lebih experience dan lebih eksperimental kalau menurut gue. Karena kalau gue ngelihat kayak ada di beberapa kota, salah satunya Purwakarta mungkin ya, itu sampai ada apa ya? Kalau bisa dibilang kayak konsepnya Bandung, konsepnya Jakarta. Itu berbenturan tuh di daerah itu tuh bro. Jadi kayak lu akan ngeliat experience dan vibe itu, oh iya Bandung. Ini Bandung banget. Oh, yang punya orang Bandung nih. Oh iya, ini Jakarta banget ya. Dan lain loh kalau kayak di Bogor sekarang kan udah oke banget begitu yang gue lihat kemarin. Cuman apa ya, nggak ada kehangatan, nggak ada ya beda lah. Ya mungkin itu cara mereka beradaptasi sama market mereka juga kalau gue lihat. Jadi kayak ya ngapain gue mesti rame-rame kalau misalnya memang orang di sini punya circle sendiri, ibaratnya datang grouping berempat, grouping berlima gitu. Kalau udah kayak gitu kan lu susah buat as a barista pun lu bingung gitu mau masuknya gimana, mereka udah asik sendiri gitu kan. Ya pastilah menyesuaikan dengan kondisi market sekitar sih kalau gue. Nah bro, kita cerita tadi belum sempat cerita tuh yang roastery lu bro. Nah roastery lu tuh dari awal berarti di tahun berapa tuh bro lu running? Sebenarnya gue 2016, 2017 enggak, 2017 kita udah pakai roastingan sendiri. Oke. 2017 itu gue kerjasama sama Tony. Jadi gue as kontras, terus Tony as roasternya saat itu. Jadi dia punya alat, dia punya mesin. Jadi kejadiannya tuh awal kita buka pun kita udah pakai beansnya dia. Dia baru masuk. Jadi 2016 awal pas gue buka tuh gue sempat kan gue udah ada dua ngeset untuk 2 grinder. Terus yang satu gue bilang karena dia main kopi lebih dulu sampai ke roastery gitu. Gue sempat bilang, Ton,
gue mau pakai kopi lo gitu. Jadi satu pakai beansnya Noah, satu pakai beansnya dia. Dimana dia saat itu ngerosting pakai mesin roasting apa ya? Kayak Jember gitulah. Oke. Dimana dia pun baru gitu. Oke. Sampai dia tuh sempet nanya, "Dik serius lo mau pakai beans gue gitu?" Oh. Terus gue sebelah sama Noah gitu. Ya balik lagi ke alasan gue buka kontras gitu. Gue bilang, ya kenapa gitu. Gue kan ada 2 juga buat diisi satunya. Masa satu Noah, satu yang lebih mahal lagi kayaknya. Gue pengen bawa teman gue nih gitu. Akhirnya jalan lah gitu. Gue ngambil beansnya dia sampai akhirnya akhir 2017. Gue lupa tahunnya lah pokoknya. Satu kejadian dia mesti pindah dari tempat roasting yang sekarang, yang dulu gitu. Gue mesti pindah nih, lu masih mau ngambil gue nggak kalau misalnya gue ngerostingnya di rumah? Terus gue bilang lah, emang kenapa gitu ngerostingnya mau di rumah mau di mana? Gue kira ya masih lah. Akhirnya dia cerita kendalanya seperti apa. Cuman memang ada kendala kan, dia ngejual roast beans juga saat itu. Terus gue bilang kalau di rumah lu teh jadinya kejauhan buat market nge-reach lu. Gue bilang ya juga sih, gimana ya. Akhirnya gue keingetan, gue ada space nih kecil gitu di kontras. Udah lu ngerosting sini aja, toh tengah kota dan segala macam. Lu mempresent kopi lu juga kebayar ya enak gitu. Sampai akhirnya ya udah kita kerja sama. 2018 dia ke Arab sampai sekarang. Sampai sekarang tuh belum balik-balik tuh. Balik-balik, cuman ya dia udah concern di sana. Udah concern di sana lah. Nah, kalau dari segi pemilihan roasted bean sendiri, apa yang bedain kontras sama yang lain tuh? Saat ini sekarang ini. Karena ada narasi yang kayak, oh berarti lu tipenya suka banget kontras ya? Gitu lo. Oh berarti lu lebih suka brand satu lagi nih, misalnya kayak gitu. Sampai kayak lu kayak bikin alur sendiri gitu, bro. Gak tahu ya, kalau gue tuh kayak balik lagi ketika lu menjual sesuatu, kalau lu nggak pede sama produk yang lu dan tim lu hasilkan, gimana mau jualannya? Ibaratnya lu jualan baju nih, kalau lu nggak mau pakai baju lu, gimana lu mau jual, bener nggak? Bener. Nah begitu juga gue gitu. Kalau gue nggak mau minum kopi gue, ya gimana caranya gue bisa menyampaikan gue jualan ini kopi? Sampai akhirnya mungkin bisa dibilang cup kontras adalah cup kesukaan gue. Jadi saat itu ya. Jadi ya udah, gue suka yang gimana, ya akhirnya untuk menentuin profile dan segala macam based on our karakteristik aja gitu. Dan kalau lu petain sekarang roasted beans sekarang itu kayak gimana, bro? Di 2020 2021 ini, dan upcoming akan seperti apa? Itu adalah, ya gue balik lagi, tetap masing-masing brand akan punya karakter masing-masing sih kalau gue. Kalau gue ngelihatnya kayak gue tidak terlalu suka beans yang over fermented, atau misalnya kalau bahasa gue mah belenek banget gitu. Ya mungkin ada beberapa roaster yang memang suka gitu. Jadi karakteristik itu yang membuat dunia roastery menarik kalau menurut gue. Jadi dan kita nawarin ke pasar pun ya kita akan membawa karakter masing-masing gitu. Kayak lo nggak cocok sama beans gue misalnya, lo mau buka coffee shop, lo nggak cocok sama beans gue karena karakter gue ABC, ya lo akan cocok sama tetangga sebelah misalnya yang karakternya DEF gitu. Dan itu bakal, ya menurut gue itu yang membuat industri roastery ini menarik gitu. Berarti yang penting harus punya ciri khas, bro ya? Ya kalau gue sih itu. DNA dari brand itu sangat penting ya? Dan ketika lo udah bisa nancepin itu ke customer lo, jadinya kayak gitu. Jadinya kayak, oh ini mah kontras banget, oh ini mah misalnya let's say itu handsome banget, harit banget, wheels banget, Avicenna, label segala macem lah gitu. Nah bro, perjalanan lu buat menentukan DNA lu itu di tengah perjalanan atau dari sebelum lu bikin kontras ini lu udah tahu arahnya kemana? Gue tidak se-strategical itu, jadi gue tuh sesimpel kayak gue sama Nick dulu kan yang buka. Jadi memang kita tuh based on passion dan kita menjual apa yang kita suka. Dari situ aja dulu geraknya. Nanti berkembang sendiri gitu sambil berjalan waktu. Nanti kayak tiba-tiba gue dapet barista yang minumnya tuh robusta awalnya. Kalau lo tau, ya Yuni tuh, Yuni tuh dulu awalnya peminum robusta berat gitu. Dia ikut kelas barista di ILI. Ya kan klasik kopi banget gitu. Jadi kayak ya udah ketika berjalan agak PR buat kita ngajarin Yuni nih, Yun, kita tuh kapnya begini gitu. Wah berulang-ulang gitu. Cuman ya balik lagi coffee knowledge, coffee skill itu mah diasah ya bisa gitu.
Sampai akhirnya kita merubah Uni yang awalnya robusta banget sampai akhirnya sekarang suka Arabica yang asem gitu. Ya itu mah ya karena kita bergeraknya by passion, jadi gue mesti nurunin nih cupnya kontrasnya kayak begini loh. Gitu. Cara bikinnya mah ya sok aja gimana gitu, lo mikir gitu, lo berkembangnya di situ gitu. Cuman nih cup kontrasnya kayak gini. Gitu. Nah bro, kalau dari anak-anak lo sendiri yang gue sampai sekarang masih notice kan ada Yuni sama Dibi ya? Ya. Buset, dia betah banget ya. Alhamdulillah. Betah banget ya sama lu ya. 4 tahun berjalan. Nah menurut lo bro, anak-anak barista sekarang gimana sih bro? Karena kan mungkin Yuni dan Dibi tuh udah ikut lo udah berapa tahun bro? 4 tahun. 4 tahun. Nah kalau sekarang kan mungkin skenanya, ya lo juga hiring orang dan lain-lain. Treatment gue ke anak-anak tidak akan berubah, cuman memang kadang barista itu suka lupa apa yang mesti dia kerjain, itu aja sih. Oke, contohnya gimana bro? Barista tuh nggak cuma bikin kopi loh, gitu. Itu sih yang masih sering ditemuin ya. Kendala-kendala yang masih sering ditemuin tuh kayak, ya gue barista, gue keren, gue pengen ikut lomba, gue pengen A B C D E F G, cuman ya sebenarnya kerjaan barista tuh nggak cuma itu, gitu. Lu masih mesti bisa. Kalau gue selalu mesenin ke anak-anak baru yang baru masuk adalah perkaya diri lo dengan apapun bacaan. Lu baca sosial media, update hidup lo, berita segala macam, karena gue nggak pengen barista yang terus melulu ngomongin kopi, karena customer gue pun ya ibaratnya lu baru mau tahu soal kopi terus dihajar sama ini varietasnya lalala. Lu puyeng duluan. Ya puyeng duluan kan gitu loh. Harus ada intro yang hobi lo apa? Oh rame nih segala macam, karena itu yang esensial kalau menurut gue di coffee shop gitu. Selepas nanti lo membawa orang itu jadi peminum kopi atau enggak gitu, itu mah nanti gimana lo bawanya. Cuman gue selalu memesankan ke anak-anak baru itu perkaya diri lo, dan satu itu, kedua gue nggak jamin kok rezeki lo selamanya ada di barista dan di kopi gitu. Ketika lo dapat peluang, misalnya di sini ada beberapa yang memang customer gue adalah fotografer, misalnya customer gue yang jualan mobil dan segala macam, ketika lo bisa main di situ dan ternyata rezeki lo ada di situ, ya masa gue mau larang gitu kan? Nggak bisa juga gitu. Jadi ya nggak selamanya rezeki lo ada di barista dan dunia perkopian gitu. Jadi sebisa mungkin bisa masuk mana-mana, ngobrol dan segala macam, cari tahu orang gitu. Knowledge secara general kadang-kadang yang penting juga bro ya penting tuh, biar asik diajak ngobrol ya. Nah, iya, kalau enggak ya kopi mulu ya emang yang tiap hari datang ke gua bakal ngebahas itu lagi kan enggak juga. Nah bro, untuk klien kopi lu sendiri lagi ada apa nih? Dan kalau teman-teman yang di rumah mau beli kemana? Gua ada di Tokopedia, Kontras udah ada di Tokopedia, terus bisa cek Instagramnya stoknya di situ, Instagram juga ada di kontras.id. Oke. Nah ini kan ada labelingnya, ada yang merah. Itu bedanya apa bro? Merah, putih, sama biru? Apa sama aja? Itu banyak banget yang nanya dulu tuh kayak ada merah, silver, sama gold. Jadi ada beberapa yang itu tuh by score point atau lalala segala macam, enggak. Satu gue kategorikan itu by green bean price kalau gue. Oke. Nah baru setelah itu beranjak ke kualitas rasa. Tinggal itu aja sih kalau gue. Jadi kayak kalau yang flavornya bias aja gitu ya, ya itu di warna merah. Misalnya oke, ada nih yang natural, oke, bisa di gold. Harga dan jadi kayak synchronize harga green bean sama kualitas rasa aja sih gitu. Oke. Dan ini satu paket gini bro di Tokopedia per 200 gram, gue jual per 200 gram. Dan ini 3 macam aja. Kita lagi mau launching di Tokped itu, kita lagi mau launching si apa ya judulnya, gue belum judulin sih. Cuman dalam satu pack itu lu bakal dapet 3 lini beans dari red, silver, and gold, sama dapet stiker pack gitu loh. Oke, ini berarti ini ada Ciwidey Honey saat ini mungkin ya lagi ada itu. Ciwidey Honey. Terus Mendo natural. Sama Kerinci, yes. Nah bro, lu lihat, kalau lu lihat sekarang ini ada sebenarnya lumayan bahasan menarik sebenarnya. Kalau yang lu lihat CM anaerob is a part of pemasaran guys. Sebenarnya atau secara tes oke. Kalau menurut gue itu adalah sesuatu yang tidak bisa direm. Itu adalah ya prosesor juga butuh berkembang. Yep. Jadi
ketika roster ngulik profile, ya mereka apa tuh yang diulik gitu. Ya proses-proses inilah yang diulik. Sehingga bermunculan kayak carbonic maceration, anaerob, terus wild yeast, yeast, buah-buahan, segala macam. Itu ranahnya prosesor, dan itu tidak bisa direm karena mereka juga butuh berkembang. Mereka juga butuh kayak gue jualan, gue harus memproduksi barang yang aneh yang orang lain tidak punya, kayak gitu-gitu. Nah maksud gue bro, kalau untuk di ranah roastery sendiri, menurut lo itu the part of pemasaran kah? Atau ya emang taste-nya, contoh kayak dulu kan ada over ferment natural atau wine proses, itu kan jadi punya market sendiri. Tergantung. Apakah upcoming akan jadi seperti itu? Balik lagi tergantung karakter. Kayak kalau gue membawa kontras itu ke beans yang sebisa mungkin kita bermain di proses-proses yang memang udah ada dari dulu. Satu, kenapa konsistensinya bisa dijaga, terus kayak ya orang itu udah hatam untuk melakukan proses itu, jadi kemungkinan errornya kecil. Dan kalau dari flavor pun, ya kalau dari flavor balik lagi suka dan tidak suka ya gitu. Kalau kadang gue juga suka ambil yang anaerob gitu, kayak kalau gue lagi bosen yang klasik proses, pengenlah sekali-kali gitu masukin yang kayak Nah bro, pasti kan dari sudut pandang asal roastery sendiri kan pasti punya punya pakem mungkin ataupun knowledge lain. Gimana cara lo mendefinisikan anaerob or CM itu orang lain gitu ya? Itu udah bener secara processing atau enggak? Apakah based on kredibilitas dari processingnya? Atau lo udah punya, oke, ini kayak gini nih, kayak pegang doang, nih CM nih, ini anaerob deh. Kalau nggak belum dilihat juga gini-gini, CM nih. Gue tertarik untuk ngulik itu ketika gue ngobrol sama Rocky Tritangtu. Rocky Gerung? Rocky Tritangtu. Jadi dia itu bikin caritek yang nyatet segala pergerakan dari segala yang terjadi di proses. Nah menurut gue proses kopi itu kan alamiah. Ketika semuanya bisa tercatat pergerakannya, itu akan jadi satu nilai yang positif. Lo bisa menduplikasi dengan mudah gitu. Kayak kalau di roasting mah lo pakai alat pencatat dan lu nyatet manual kan beda ya. Sama tidak mencatat gitu. Lu kayak misalnya lu bikin pakai artisan lah, lu ngerosting pakai segala macam alat bantu catat kan enak ya gitu. Lu menduplikasi dengan profil yang sama tuh gampang gitu. Kalau lu tidak mencatat sama sekali kan gimana caranya lu menjaga konsistensi? Sebenarnya di processing kopi juga gue rasa sih sama. Ketika lu bisa mencatat apa yang sudah lu lakukan dan efeknya seperti apa, lu bakal mudah diduplikasi untuk produksi selanjutnya. Cuman kalau gue sih banyaknya ngelihat ya berapa persen sih orangnya sudah melakukan itu. Ketika memang sudah bisa melakukan itu ya mungkin hasilnya belum tentu enak, belum tentu bagus juga. Cuman at least ketika lu udah one step ahead gitu, karena lu sudah mau mencatat dan lu tahu ketika lu mau koreksi, kayaknya di bagian ini, karena gue nggak into processing banget gitu, jadi gue cuma melihat dari itu gitu. Ketika lu bisa mencatat apa yang lu lakukan, karena gue ngobrol sama Rocky itu, retakan bambu sebesar rambut, setebal rambut aja, itu berpengaruh sama area jemur lo. Oh ya? Gitu. Jadi kalau lu bisa mendatakan itu dan lu sudah bisa mendatakan itu, otomatis lu menduplikasinya gampang. Lu mengevaluasi kayak errornya di sini, apa yang mau lu rubah dan segala macam itu akan jauh lebih mudah. Gitu. Jadi kalau gue lihat prosesornya seperti apa dulu, kita lihat dulu. Gue mau ngambil CM nih, ya udah kebayang aja gitu, misalnya CM-nya si A yang memang sudah melakukan pencatatan, mungkin belum pasti, cuman trust-nya udah dapat aja gitu. Dibanding sama yang processingnya masih kayak gini, masih tradisional nih, tapi dia udah bisa mengklaim ini CM misalnya. Ya trust-nya adalah berarti range rasa yang ada di benak gue tuh paling seginilah gitu. Persepsi rasanya ya seginilah gitu, harapannya seginilah gitu. Kalau misalnya udah nyatet segala macam, segini nih gitu, kayak gitu lah. Itu doang sih kalau gue. Dan is upcoming trend buat lo, maksudnya ini pendapat pribadi aja.
malah kalau gue ngelihatnya mungkin orang akan bosen deh. Karena gue juga suka sesuatu yang natural dan gue suka sesuatu yang klasik. Jadi klasik natural itu kan tidak, ya maksudnya orang zaman dulu juga memproses natural tidak dicatat dong gitu loh. Masih ya udah jemur-jemur aja gitu. Cuman ada satu apa ya? Kalau gue nangkepnya, kalau lu mau melakukan hal yang klasik ya do it classic way gitu. Kalau lu mau mengimprovisasi klasiknya ya gue ya semoga hasilnya lebih baik gitu aja. Oke. Dan ya gue nanya karena penasaran aja sih gue. Kalau misalnya gue suka sih orang akan kembali ke classic way, classic flavor gitu. Karena mungkin beberapa tahun yang kalau gue nangkapnya gini, kalau lu mau daily minum classic way itu daily cup banget gitu. Kalau lu kayak CM, anaerob dan segala macam lu minum tiap hari, lu akan cepat bosan kan. Jadi yang misalnya awalnya wah enak banget gitu. Cuma ketika udah diminum tiap hari mah udah jadi bosan hal yang biasa ya. Oke. Ada beberapa roaster yang udah nyeletuk kayak gue kangen kopi wash nih gitu. Ya emang karena tahun-tahun kemarin cara jualan kopi yang gampang jual natural gitu. Udah paling gampang dah. Iya. Apalagi jual wine ya. Gimana market lo balik? Gimana market lo? Tapi gue juga hal yang menarik buat gue itu menurut gue kan ya sama sih, akan jadi term mungkin ada orang banget suka banget wine gitu-gitu segala, ada yang suka banget CM ya, biarkan mereka menentukan kopinya lah ya. Pengen Gue tuh sempet gue tuh sempat dengar kalimat gini dari Mas Adi. Tidak ada kopi yang tidak laku. Adanya kopi yang marketnya salah gitu. Iya. Semua tergantung ya, bro. Yes. Nah, bro, apa yang lu lihat di Kontras mungkin 5 tahun ke depan? Apa ya? Lu nanyanya pas lagi pandemi jadi bingung ya. Justru enak, bro, karena after krisis itu kan pasti kan yang bertahan menurut gue dia akan roket lah. Ya. Intinya kalau gue membuat, ketika gue pindah ke sini gue nge-brief anak-anak soal visi kita. Gue bilang dulu sitting capacity besar, transaksi berputar cepat. Nah kalau sekarang sitting capacity kita terbatas. Apa yang tidak terbatas adalah produksi. Nah kita akan fokus dulu bermain di ranah produk produksi. Apa yang akan terjadi ya, insya Allah kita akan buka cabang untuk 5 tahun ke depan sih ya kita nggak tahu apa. Gue sih pengennya si cabang kecil ini akan menjamur, tapi as a kontrasnya sih kita akan ada tetap dengan konsep yang seperti ini. Berarti nanti second brand lo itu akan namanya akan Kontras juga apa? Little Kontras. Oh, Little Kontras. Gila, berarti kontrasnya kecil. Karena memang space-nya juga kecil. Oke, bro, terakhir bro. Endgame lo apa sih, bro? Endgame lo apa sih, bro? As a personal gitu. Endgame apa dulu nih? Endgame lo dari, maksud gue di coffee industry ini. Di coffee industry. Gue dikatakan sudah berhasil di coffee ketika gue punya 100.000 cabang. Segalanya tercukupi lah, itu aja sih. Gue mah nggak muluk-muluk lah. Gue selalu seneng dengan apa yang tim gue capai. Kalau gue pribadi. Jadi selama gue dan keluarga gue tercukupi, terpenuhi dan bahagia gitu. Selebihnya ya apa yang tim gue capai ya itulah yang membuat gue seneng gitu. Jadi ya itu kan akan naik terus ya, mengikuti ya gitu, terus kayak jadi gue akan berhenti di dunia. Apa yang membuat diri gue puas, ya semua orang bisa menikmati kopi yang Kontras. Sesuai dengan visi gitu. Semua orang, semua lini. Oke, bro, thank you banget, bro. Siap. Kita udah ngacak-ngacak di sini. Kalau kalian pengen ke Kontras, ada di mana, bro? Jalan Anggrek nomor 6, Bandung. Nah, Instagramnya? Kontras.id. Dan kalau pengen beli merchandising Tokopedia, Tokopedia di Kontras juga namanya. Gue lupa nama Tokopedia. Ada lah di Pokoknya ada di sini. Ada di Instagram lah pokoknya. Ada di sini.
Lupa gue apa bedanya apa. Sama ini juga kalau mau beli di Itu di outlet ada, cuman kita masih belum bisa kirim keluar kota. Oke. Ini setupnya berapa lama, Bro? Sebulan ada? Lama, sebulanan. Sebulan ada. Oke. Oke, Bro, thank you banget. Sip. Sukses terus. Sama-sama, sehat terus. Ya, buat kalian semua terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe ya. Thank you.